Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya dari kelas AK22C dengan NIM 1057311110522. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dengan topik audit internal dan pengendalian internal. Ini adalah salah satu tugas akhir kuliah di bawah bimbingan Ibu Saidah Said, SE MAK. Ada 11 subbab materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengantar audit internal berbasis risiko. Yang kedua, etika dan standar profesi audit internal. 3. Sejarah audit internal. 4. Memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. 5. Proses manajemen risiko. 6. Perencanaan audit. 7. Pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit. 8. Kertas kerja audit. 9. Pelaporan hasil audit. 10. Fraud dalam audit internal. 11. Riset audit internal berbasis risiko. Materi yang pertama, pengantar audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko atau risk-based internal audit adalah pendekatan audit yang berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Metodologi ini menghubungkan fungsi audit internal dengan kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan, memungkinkan auditor untuk memberikan jaminan bahwa risiko dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan oleh organisasi. Menurut The Institute of Internal Auditors, audit internal berbasis risiko adalah metodologi yang memastikan bahwa proses manajemen risiko, efektivitas, dan dalam mengelola risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Audit ini tidak hanya berfungsi untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Manfaat risk-based internal audit. Penerapan risk-based internal audit memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang risiko, memberikan wawasan lebih tentang risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi, sehingga manajemen dapat mengambil langkah proaktif dalam mengelola risiko tersebut. Yang kedua, peningkatan efektivitas audit. Dengan fokus pada area yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan audit internal dapat lebih efektif dalam menambah nilai bagi organisasi. Yang ketiga, mitigasi risiko. Risk-based internal audit membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko yang dapat mengurangi operasional perusahaan. Etika dan standar profesi audit internal. Etika dan standar profesi dalam audit internal merupakan pedoman yang sangat penting bagi auditor untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Berikut adalah beberapa prinsip utama dan standar yang harus diterapkan oleh auditor internal. Prinsip etika auditor internal. Yang pertama, integritas auditor internal harus bertindak dengan jujur, tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Integritas membangun kepercayaan terhadap auditor dan hasil audit yang mereka lakukan. Yang kedua, objektivitas auditor harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Semua fakta material harus diungkapkan untuk memastikan penilaian yang adil. Yang ketiga, kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan tanpa izin yang sah kecuali diharuskan oleh hukum. Pentingnya etika dan standar dalam audit internal. Mengikuti etika dan standar profesi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan menjalankan tugas secara etis, auditor membantu membangun kepercayaan publik terhadap organisasi dan hasil audit mereka. Meningkatkan kualitas audit. Penerapan prinsip-prinsip etika memastikan bahwa hasil audit adalah objektif dan dapat diandalkan. Melindungi informasi sensitif. Dengan menjaga kerahasiaan informasi, auditor melindungi organisasi dan potensi penyalahgunaan data. Dengan mematuhi kode etik dan standar profesi ini, auditor internal dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan risiko dan peningkatan kinerja organisasi.
Sejarah audit internal. Audit internal telah melewati evolusi yang substansial sepanjang sejarah, dari praktik awal hingga menjadi profesion yang lengkap dan integral dalam manajemen perusahaan modern. Berikut adalah ringkasan singkat tentang sejarah audit internal. Awal mula audit internal. Yang pertama, Mesopotamia dan era praklasik. Catatan sejarah menunjukkan bahwa praktik audit internal telah ada sejak zaman Mesopotamia sekitar 3000 SM. Sistem verifikasi yang sederhana digunakan untuk memastikan keabsahan transaksi keuangan, seperti menggunakan saksi dalam transaksi penyerahan barang-barang ke gudang desa dan dokumen yang sah atas transaksi tersebut. Yang kedua, Roma kuno dan Eropa abad pertengahan. Di kerajaan Romawi kuno, sistem dengar laporan digunakan untuk membandingkan catatan keuangan dengan catatan karyawan lain, kemudian diverifikasi ulang secara lisan untuk mencegah kecurangan. Istilah audit berasal dari kata Latin auditus, artinya mendengarkan. Memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi dalam hal keandalan pelaporan keuangan, memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, memastikan bahwa organisasi mematuhi semua regulasi yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Tujuan utama dari pengendalian internal mencakup: yang pertama, mencegah kecurangan, mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan atau kecurangan dalam organisasi. Kedua, meningkatkan operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, menjaga aset, melindungi aset perusahaan dari kehilangan atau penyalahgunaan. Keempat, meningkatkan kepercayaan stakeholder, membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Mengukur efektivitas pengendalian internal. Untuk menilai efektivitas pengendalian internal, beberapa langkah yang dapat diambil. Penilaian risiko, identifikasi dan analisis risiko dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini melibatkan penentuan risiko yang signifikan dan dampaknya terhadap operasi. Evaluasi prosedur pengendalian. Tinjau kebijakan dan prosedur pengendalian yang ada untuk memastikan bahwa mereka dirancang dengan baik dan diterapkan secara konsisten. Hal ini termasuk memeriksa apakah prosedur tersebut mematuhi standar yang telah ditetapkan. Memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat memastikan pencapaian tujuan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penilaian berkala terhadap efektivitas kontrol akan membantu organisasi dalam mengelola risiko secara lebih baik dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan tentang integritas laporan keuangan mereka. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah langkah-langkah sistematis yang diambil untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa risiko dikelola dengan baik dan dampaknya diminimalkan. Langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi organisasi. Ini mencakup risiko dari berbagai sumber seperti operasional, keuangan, hukum, dan reputasi. Teknik yang umum digunakan dalam tahap ini termasuk brainstorming, wawancara, dan analisis dokumen. Yang kedua, analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis setiap risiko untuk memahami kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Alat seperti matriks risiko sering digunakan untuk mengevaluasikan tingkat probabilitas dan dampak dari masing-masing risiko. Yang ketiga, evaluasi risiko. Pada tahap ini, risiko dievaluasi untuk menentukan prioritas penanganan. Risiko dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan, tinggi, sedang, rendah, sehingga organisasi dapat fokus pada risiko yang paling signifikan terlebih dahulu. Yang keempat, penanganan risiko. Setelah evaluasi, strategi pengelolaan risiko dirancang.
Ini bisa meliputi pengurangan mitigasi, penghindaran avoidance, transfer insurance, atau penerimaan acceptance risiko. Tindakan konkret harus direncanakan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko. Yang kelima, pemantauan dan review. Proses manajemen risiko tidak berhenti setelah tindakan diambil. Pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal yang krusial dalam proses audit yang menentukan keberhasilan pelaksanaan audit itu sendiri. Proses ini melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk memastikan bahwa audit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan dan komponen penting dalam perencanaan audit. Tahapan perencanaan audit. Yang pertama, menerima klien. Memutuskan untuk menerima klien baru atau melanjutkan audit klien lama. Yang kedua, memahami bisnis. Menggali informasi tentang operasi, strategi, dan tujuan klien. Yang ketiga, menilai risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi oleh klien. Yang keempat, prosedur analitis, melakukan analisis awal terhadap data keuangan untuk menemukan anomali. Yang kelima, menetapkan materialitas, menentukan tingkat materialitas dan risiko audit yang dapat diterima. Yang keenam, memahami pengendalian internal, mengevaluasi sistem pengendalian internal klien. Yang ketujuh, risiko kecurangan. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan, strategi dan program audit. Mengembangkan rencana pelaksanaan audit termasuk alokasi sumber daya. Pentingnya perencanaan audit. Perencanaan audit baik memastikan bahwa audit dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, sumber daya digunakan secara efisien, hasil audit dapat diandalkan dan mematuhi standar profesional, auditors dapat mengidentifikasi area berisiko tinggi dan merespons dengan tepat. Pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Pelaksanaan audit adalah fase kritis dalam proses audit yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menilai kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal. Berikut adalah detail tentang pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Pelaksanaan audit. Yang pertama, persiapan dokumentasi. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan dan buku besar. Yang kedua, wawancara. Melakukan wawancara dengan staf untuk memahami proses dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kontrol internal. Menilai efektivitas sistem pengendalian internal yang ada. Yang keempat, pengumpulan data. Mengumpulkan bukti yang relevan untuk mendukung temuan audit. Evaluasi. 1. Pengujian analitik. Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Yang kedua, pengujian pengendalian. Memverifikasi efektivitas kontrol internal melalui pengujian yang sistematis. Bukti audit. Yang pertama, data dokumentasi. Menggunakan dokumen yang akurat, yang lengkap sebagai bukti, seperti rekening koran dan nota keuangan. Kedua, hasil temuan. Menyusun hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat untuk mendukung opini audit. Yang ketiga, laporan audit. Menyusun laporan yang mencakup opini, ruang lingkup, dan tujuan audit secara jelas dan transparan. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah catatan yang disusun oleh auditor mengenai semua aktivitas audit yang dilakukan termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan dan prosedur yang diterapkan. Ini berfungsi sebagai penghubung antara catatan klien dan laporan keuangan yang diaudit. Fungsi kertas kerja audit. Yang pertama, mendukung pendapatan auditor, menyediakan bukti bahwa auditor telah melakukan pelaporan hasil audit. Pelaporan hasil audit adalah proses penyampaian temuan, rekomendasi, dan opini auditor setelah melakukan audit. Laporan ini penting untuk memberikan informasi kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kondisi keuangan dan kepatuhan suatu entitas. Berikut adalah komponen jenis dan tujuan dari pelaporan hasil audit. Komponen laporan audit. Yang pertama, judul, menunjukkan jenis laporan dan identitas auditor. Yang kedua, alamat, ditujukan kepada pihak yang relevan seperti pemegang saham atau manajemen. Yang ketiga, identifikasi laporan keuangan, menyertakan nama dan alamat perusahaan serta periode yang diaudit. Yang keempat, referensi standar audit, menyatakan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketujuh, tanggal, menunjukkan bahwa kapan audit dilakukan dan laporan diterbitkan. Jenis laporan audit.
Yang pertama, laporan audit wajar tanpa pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan dengan baik tanpa kesalahan material. Yang kedua, laporan audit wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah yang tidak mempengaruhi keseluruhan laporan. Yang ketiga, laporan tidak wajar, menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan pelaporan hasil audit. Yang pertama, memberikan transparansi, memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, menilai kepatuhan, memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Fraud dalam audit internal. Fraud atau kecurangan adalah tindakan penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal, yang dapat terjadi baik dari dalam organisasi internal fraud maupun dari pihak luar external fraud. Dalam konteks audit internal, pemahaman dan pencegahan fraud sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan operasional perusahaan. Beberapa faktor penyebab fraud meliputi: yang pertama, kesempatan, kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Kedua, motivasi, tekanan finansial atau ambisi pribadi yang mendorong individu untuk melakukan fraud. Yang ketiga, rasionalisasi, justifikasi pribadi yang digunakan pelaku untuk membenarkan tindakan tidak etis mereka. Peran audit internal dalam pencegahan fraud. Yang pertama, audit internal berfungsi sebagai pengawasan dan penilai independen yang membantu mencegah dan mendeteksi fraud melalui beberapa cara. Evaluasi pengendalian internal, menilai efektivitas sistem pengendalian internal untuk mengidentifikasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, pengujian dan investigasi. Melakukan audit yang fokus pada area berisiko tinggi dan melakukan investigasi jika ada indikasi fraud. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran di antara karyawan tentang pentingnya etika dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Riset audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko adalah pendekatan yang memfokuskan audit pada area dengan risiko tertinggi dalam organisasi. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas audit dan pengelolaan risiko. Itulah materi yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.